Dan kadang kita semua itu senang jika diperlakukan dengan rasa peduli terhadap orang lain, dan kita menganggap ternyata ada juga ya orang-orang yang memperhatikan kita, yang peduli sama kita. Namun di sisi lain, ya entah ini mungkin rasa overthinking atau apa gitu, terkadang kepedulian seseorang tersebut itu bisa jadi sesuatu yang membahayakan, karena antara peduli sama kepo itu beda tipis. Ya entah kenapa tuh ada orang-orang yang selalu nanya tentang pencapaian, selalu menanya tentang hal apa yang sedang dilakukan. Awalnya aku menganggap orang-orang seperti itu tuh peduli sama aku gitu, kayak baik ataupun care lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang timbul sebuah pertanyaan untuk diriku sendiri, kayak kenapa ya orang ini tuh selalu nanyai tentang pencapaian, selalu menanyai tentang apa yang sedang kita rencanain, apa yang sedang kita lakukan. Terus dan bahkan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita menemukan pertanyaan untuk diri kita sendiri gitu. Mungkin terlihat biasa jika orang itu nanyanya dalam kurun waktu yang lama, entah itu 3 bulan sekali, entah itu setahun sekali mungkin gitu. Tapi kalau misalnya dia nanyanya sekitar, jika dia nanyanya sekitar seminggu sekali bahkan tiap hari, kayaknya ini nggak peduli sih gitu, lebih ke kepo gitu. Dan ya aku nggak tahu hal apa yang sedang direncanakan gitu kan, kayak dia selalu nanya hal yang sama di setiap jumpa malahan gitu. Dan yang lebih herannya lagi, kayak orang itu juga selalu tahu hal apa yang kita lakukan beberapa hari ke belakang. Terus kita menganggapnya kayak, ini orang kenapa sih selalu mencampuri urusan kita gitu. Ya walaupun kadang kalau dipikir-pikir, seberharga apa sih urusan pribadi kita gitu, kok sampai di privasi gitu. Kalau menurutku bukan seberapa berharganya, tapi kayak apa ya, ya setiap orang kan punya ranah privasinya masing-masing, setiap orang punya hal yang nggak bisa dibicarakan ke banyak orang gitu. Ya mungkin kita akan bicara ke orang itu jika kita menganggap orang itu adalah orang yang tepat, tapi ternyata enggak gitu. Dan kadang tuh ya orang-orang itu tuh selalu menunggu momen-momen di saat kita gagal, selalu menunggu momen-momen tentang berita negatif yang didapat dari orang mengenai kita gitu. Kayak aku tuh pernah ada orang di sekitarku gitu lah ya kan. Jadi kayak
oke lah, dari awal pertanyaan basa-basi gitu kan, kayak ya ada basa-basi gitu, kebetulan nomornya lebih tua dari aku gitu kan, dari si orang itu. Dan setiap jumpa dia selalu nanya tentang apa ya, dulu tentang kuliah gitu kan, kayak kayak mana kuliahmu gitu, ya lancar gini segala macem gitu. Tapi begitu orang itu kita tanggapi dengan ramah, dia kayak apa ya, semena-mena gitu, kayak semena-mena. Menurutku ya, ini menurut yang aku tangkap, yang aku rasakan lah, ya bisa jadi ini salah atau akunya aja yang terlalu negatif segala macam atau apa gitu, tapi kayak aku lihat dari pertanyaan dia gitu kan, kayak buat apa kuliah ngabis-ngabisin uang banyak gitu, emang udah dijamin apa masa depannya bakalan sukses atau apa gitu. Terus langsung membandingkan, ya kayak alah siapa itu aja nggak kuliah bisa jadi ini gitu. Terus yang lebih herannya lagi, kayak ada suatu cerita yang mengada-ada gitu kan tentang awak, alah kau kemarin mau kesini nggak jadi kan gitu, kenapa, takut ya gitu. Terus aku jawab kayak enggak, bukan karena takut, ya karena biayanya mahal aja, karena biayanya mahal kenapa aku nggak ke situ gitu. Alah kata siapa ini, kau takut makanya nggak jadi kesana gitu. Ya udah, karena aku nggak mau pembicaraan itu panjang, jadi kayak oh iya ya aku iyain aja gitu, iya sih gitu. Ya udah gitu, jadi kayak semenjak dari situ aku perlahan mulai menghindari orang itu gitu. Kayak ya dulu aku sempat deket lah sama orang kayak gitu, ya dia ngobrol kayak cerita dia, aku dengerin gitu, dan dia nanya tentang aku, ya aku juga cerita walaupun tipis-tipis gitu. Ya karena kayak ngerasa ini kayak apa ya, bahaya ini orangnya gitu. Bahayanya kayak di satu sisi dia cepu, di satu sisi dia kayak mengumpulkan amunisi sewaktu-waktu untuk nyerang kita dengan apa yang kita bicarakan beberapa tahun yang lalu gitu. Bahkan kayak mana ya, kadang ada orang yang teguh opininya tentang kita setelah kita bicara dengan dia beberapa tahun yang lalu, dan itu dibawa dia ke tahun yang sekarang, padahal cerita itu udah berlalu dan dia menganggap kita itu seperti masa lalunya gitu. Bukan masa lalu dia itu menganggap kita itu masih tetap di masa lalu gitu. Dan padahal menurut kita pribadi, kita itu udah sedang belajar menjadi yang lebih baik dari hal itu, sedang belajar tentang hal yang kita suka gitu. Tapi orang-orang itu menganggap kayak apa ya, kayak gitu itu masih di tahun yang lalu, gobloknya lah gitu. Ya kadang kayak lucu aja sih gitu. Ya mungkin aku terlalu berlebihan lah dalam menilai seseorang, cuman makin kesini tuh makin kayak dengan mudah mengetahui karakter orang tersebut gitu. Ya walaupun kadang nggak bisa dipastikan tentang pendapat kita dari orang itu benar atau enggak orang itu seperti ini dan itu gitu. Tapi kayak begitu ngobrol beberapa menit aja udah paham tentang karakter orang ini gitu. Ya gitulah akhir-akhir ini kadang yang aku lihat dari beberapa orang yang berusaha, menurutku ya, yang berusaha untuk kepo gitu sama kehidupan kita. Sebenarnya kayak
ngerasa terganggu aja gitu dengan pertanyaan yang itu aja, bahkan ditanya dalam kurun waktu yang cepat gitu. Saking malasnya itu, dia nanya tentang orang lain dari aku aja kayak itu udah ngerasa keganggu gitu, kayak ya aku nggak tahu gitu. Kadang sampai aku bilang kesel gitu kan, aku bilang aku nggak tahu pula kabarnya gimana, aku nggak tahu pula kehidupan kawan itu gimana gitu. Soalnya yang aku tahu ya, aku itu berusaha untuk nggak mencampuri urusan orang, dan orang jangan mencampuri urusanku gitu. Padahal udah aku bilang kayak gitu, tapi kayak tetap aja bebal gitu kan. Besok nanya tentang temanku gitu, nanya tentang apa yang aku lakukan gitu kan. Wah, ada sih orang kayak gini gitu. Terus kadang orang-orang yang kepo dengan kita itu karena dia kehabisan bahan. Nggak jarang orang itu menciptakan opininya sendiri tentang kita. Bahkan opininya itu melenceng gitu. Melenceng dengan apa yang dia bilang. Ya mungkin kalau misalnya ditanya aku taunya dari mana, entah, aku juga nggak tahu gitu. Kadang ada aja orang-orang baik yang nyampein gitu bahwasanya kayak kata siapa itu kau kayak gini ya gitu. Wah, enggak gitu. Lah, tapi kemarin dia cerita gitu. Oh, ya paling cuma gue gitu kan aja gitu kan. Nah, ketika orang itu nanya lagi, ya aku jawab ya enggak sih gitu. Ya buktinya kau tengok aku gimana gitu. Nah itu kadang kau asal ngopi suka sendiri, kenapa banyak pikirannya gitu, atau berat kali nampaknya masalah gitu. Ya aku jawab ya enggak, karena aku suka aja gitu ngopi sendiri gitu, nonton ke bioskop sendiri gitu. Ya suka, bukan karena aku banyak pikiran atau segala macam gitu. Dan ku tanya kan, dapat info ini dari mana gitu. Ya siapa itu cerita gitu. Oh enggak, itu enggak bener tuh, aku bilang gitu. Ya tapi kalau kau mau percaya sama orang itu ya enggak apa-apa, itu juga hakmu gitu. Yang penting kau nanya udah ku jawab, aku bilang gitu kan. Nah dari situlah aku tahu kayak kawan itu harus dihindarin, ini nggak bisa dideketin gitu. Udah cepu, kepo, mak kalau kayak gini terus habis lawa, aku pikir gitu kan. Tapi itu ada sebenarnya tuh ada sebagian dari kita yang merasa aman dan nyaman ketika kita berada di antara orang-orang yang kita kenal. Bahkan setiap langkahnya itu selalu dihadapkan sama orang-orang yang dikenal, baik itu orang yang dikenal berasal dari lingkungan rumahnya ataupun dari tempat yang berbeda gitu. Nah dia merasa aman di situ. Tapi ada orang yang ngerasa aman dan nyaman ketika berada di tengah-tengah orang asing yang tidak diketahui seluk-beluknya gimana, orang itu baik apa enggak. Bahkan kita ngerasa aman di tempat itu, di antara orang-orang itu, di tempat yang nggak pernah kita kunjungi sebelumnya, bahkan kita baru tahu namanya setelah kita mau memulai perjalanan. Ada orang yang nyaman di situ, dan iya aku termasuk orang itu. Kadang kayak ngerasa nyaman aja di antara kerumunan orang-orang asing yang nggak saling kenal gitu. Kayak ngerasa terbuka, kayak ngerasa nyaman lah gitu. Bahkan untuk cerita pun nggak sungkan. Justru kalau misalnya ada orang yang berpendapat
orang-orang yang kayak kami nih nggak suka dengan keramaian, ya itu kayak salah sih gitu. Kami tuh sebenarnya suka dengan keramaian, tapi nggak dengan orang yang kami kenal gitu. Iya, kayak lebih, kalau misalnya dengan orang yang kita kenal, ujung-ujungnya nanti dicepuin gitu, itu kayak shit lah gitu. Apa ya, orang cepu itu kayak orang yang kami benci gitu. Ya termasuk aku termasuk benci orang yang cepu dan menganggap orang itu tuh parasit gitu. Kita nggak bisa berekspresi, kita nggak bisa berkreasi jika ada orang-orang cepu tersebut gitu. Makanya aku kadang kalau sekiranya ada orang yang cepu ataupun bibit-bibit cepu, kayak berusaha untuk menghindari gitu, baik itu secara tongkrongan ataupun obrolan. Bahkan kalau misalnya lagi ngumpul sama kawan-kawan terus ada orang yang aku anggap cepu, kayak ya udah berusaha untuk melipir terus pergi gitu. Ya nggak benci, tapi berusaha untuk menghindarin aja gitu. Ya kalaupun dia minta tolong, ya kita tolongin sebisanya aja gitu sih. Namun ada hal yang perlu aku bilang, mungkin jika ini bisa memberi informasi, biar aku kasih tahu, sebenarnya aku tuh bukan yang nggak suka sama keramaian, sosialisasi, ya enggak. Justru kadang orang-orang kayak gitu tuh memang butuh orang yang tepat aja untuk ngobrol gitu. Ya random juga gitu. Saking randomnya itu, begitu ketemu orang asing di lingkungan asing itu nyaman gitu. Tapi kan setiap kita mempunyai caranya beda-beda gitu. Salah ataupun benar ya opini masing-masing gitu. Ya kadang ada orang yang nyaman dengan orang-orang yang dia kenal, ya itu wajar gitu. Mungkin bagi kebanyakan orang yang bilang nggak wajar kalau misalnya, masa iya baru di lingkungan asing, tempat asing, dengan orang-orang asing langsung nyaman gitu. Ya kembali lagi lah kepada opini masing-masing gitu. Jadi ya kalau bisa jangan julid lah sama orang, jangan kepo sama urusan orang. Kayak apa ya, prestasi apa yang mau dibanggakan gitu ketika kita berhasil mengetahui kehidupan seseorang gitu. Kayak apa gitu, ya gunanya apa gitu. Mungkin kita terlihat vokal di tongkrongan ketika kita berhasil mengatakan keburukan dari orang itu gitu, tapi secara nggak sadar itu kayak menurunkan kualitas diri. Ketika kita gibahin orang, kayak apa ya, ya namanya gibahin pasti negatif-negatifnya yang diceritain gitu. Tapi kan kita belum sempurna gitu. Emang udah sesempurna apa diri kita sampai harus bicara buruk tentang orang lain di belakangnya? Ya mungkin kalau misalnya orang itu tahu diceritain bakalan marah gitu. Apalagi orang-orang yang berusaha untuk menutup diri. Ya dalam bahasanya orang introvert lah gitu. Dan ya aku juga bukan orang yang introvert juga gitu. Ya aku juga berbaur, bersosialisasi, punya kawan orang-orang yang dikenal. Tapi kan beda porsi. Ya maksudnya mungkin porsiku tuh lebih sedikit gitu. Ya karena cukupnya di situ gitu. Mungkin si orang lain tuh porsinya banyak gitu.
Ya itu aja sih bedanya gitu. Aku juga punya teman yang kau kenal dan aku deket sama dia gitu, dan itu temenmu dan itu temanku gitu, dan aku juga deket sama dia gitu. Ya mungkin kitanya aja yang agak renggang, ya aku nggak tahu kenapa, bukan berarti bermusuhan, karena aku nggak ya entah kenapa aku tuh nggak terlalu nyaman aja gitu kalau misalnya deket samamu. Mungkin karena aku nganggap kau ini bibit cepu ataupun apalah gitu, makanya yang buat aku nggak nyaman. Ya itu bisa jadi, soalnya ada beberapa fakta yang kayak bener orang-orang kayak gini nih nggak bisa diajakin berteman gitu. Ya kalau diajakin berteman lebih dekat ya bahaya gitu, karena apa yang kita lakukan bakalan diceritakan ke banyak orang gitu. Di belakang kita dia ceritakan keburukan kita gitu. Nauzubillah min zalik sih gitu. Ya aku harap bagi teman-teman yang mendengarkan ini, semoga dijauhkan dari orang-orang yang cepu, semoga dijauhkan dari orang-orang yang suka ngibahi kita dari belakang gitu. Dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang kepo tentang kehidupan kita. Nggak ada gunanya juga ikut mencampuri urusan orang lain. Emang pribadinya udah selesai dengan masalahnya? Enggak, selagi orang itu hidup ya masih dirundung dengan masalah. Hidup dengan tenang lah, nggak berusaha mencampuri urusan orang lain, cukup fokus sama diri sendiri. Dan kalau ada orang minta tolong ya kita tolong jika kita mampu, jika kita enggak ya katakan enggak, namanya nggak mampu, mau kayak mana lagi gitu. Karena bagiku cukup mengganggu jika privasiku diusik ataupun dicampuri. Kadang ada hal itu tuh privasiku gitu, nggak perlu kau tahu gitu. Ya jangan dicampuri. Kadang kayak marah aja gitu. Yang bikin marahnya kayak, dari mana kawan ini tahu gitu. Kalau misalnya kalau misalnya IPK awak semasa kuliah itu sekian gitu, itu kayak bahaya nih gitu. Terus dijelek-jelekin bahwasanya selama kuliah main-main aja kerjanya, selama kuliah ngabisin duit orang tua. Yang lebih parahnya lagi cerita pula ke orang tuaku bahwasanya selama kuliah main-main atau apa gitu, padahal selama aku kuliah itu nggak pernah jumpa gitu. Ini dapat cerita dari mana, ini ngarang dari mana gitu. Kadang karena aku nggak mau mendebat, jadi kayak ya udah aku iyain aja gitu, walaupun konsekuensinya dimarah gitu kan. Oh iyalah, serah dia lah gitu. Kadang apa ya, berusaha menyederhanakan masalah gitu. Mau aku bela pun nggak akan merubah nasib orang tersebut gitu, nggak akan merubah karakter orang itu, kayak memang udah jadi bibitnya gitu. Dan bahkan ketika aku mencari informasi, aku berusaha untuk kepo juga gitu kan ke orang-orang terdekatnya. Nah orang itu tuh memang seperti itu gitu, cara dia berteman tuh seperti itu gitu. Cara dia berteman itu dengan bahan gibahnya, dengan bahan kepoan dia sana sini gitu. Ya itu. Tapi ini beda orang sih. Tapi pernah nggak sih kalian itu bicara deep sama orang lalu kalian tuh ngerasa salah kenapa bisa bicara sama orang itu? Nah aku tuh pernah bicara sama orang itu. Dulu aku dekat gitu kan sama ya orang yang aku anggap penasehat lah dulu bahasanya, karena umurnya udah jauh lebih tua dari aku gitu kan. Nah itu cuman makin lama mak agak lain kawan ini bah gitu. Jadi karena aku ngerasa dia udah agak lain, ya awak jauhin aja gitu kan. Salah tempat awak untuk ngomong gitu.
rupanya cepu juga gitu. Mak, habis awak lepas dari cepu satu orang, datang kawan ini ke cepu pula, awak udah cerita terlalu dalam gitu. Ya karena gimana ya, gimana awak nggak mau cerita gitu, dia cerita tentang masalah hidupnya segala macam gitu. Ya terpancing lah awak gitu kan. Aku tuh terpancing untuk nyeritain problem. Ya mungkin si paling deep lah, bisa dibilang aku ini si paling deep kalau cerita ataupun apa ya, serahlah mau bilang apa, tapi dia nyeritain tentang kehidupannya, awak nyeritain tentang kehidupan aku gitu kan, saling tukar cerita lah waktu itu kisahnya gitu kan. Dia cerita tentang kehidupannya bla 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 bla, terus ya walau aku ragu-ragu kan ini orang yang tepat gak sih untuk diajak cerita gitu. Rupanya sekali dua kali asik-asik aja gitu. Nah pas di ke berapa ya, ketiga dan seterusnya itu ya udah aku mulai cerita juga gitu kan, mulai membuka diri lah untuk membuka cerita tentang kehidupan lah gitu. Rupanya lambat laun makin ini gitu, makin apa ya, aku merasa kayak ada hal yang dibuat itu tuh nggak nyaman gitu. Wih, kawan ini kok jadi kayak gini gitu, terus jadi apa ya, nah ada orang yang tiba-tiba bilang kayak kok kemarin katanya mau kesini ya gitu, ataupun kok kemarin katanya kayak gini ya gitu. Aku nanya kan, loh tahu cerita itu dari mana gitu, dari abang ini gitu. Udah gitu, wah dapat bisa nih gitu. Ya udah semenjak dari ya, walaupun kadang pertanyaan dia tuh sederhana juga gitu, nggak mengganggu kehidupan awak, tapi kayak apa ya, mungkin sekali aku maafkan, 2 kali, terus 3 kali kayak wah ini bahaya nih. Ya udahlah, besok nggak usah cerita lagi gitu. Ya, cerita sewajarnya aja. Nah semenjak dari itu ya udah aku cerita secukupnya aja gitu, karena bagiku kayak salah cerita gitu. Rupanya setelah memutuskan untuk nggak dekat lagi lah, nggak sedekat dulu gitu, ya itu pilihan yang tepat. Nah dari kita mulai berjarak, makin menjadi gitu, makin apa yang dulu kita curhatin, apa yang dulu aku curhatin itu kayak kebongkar gitu, maksudnya kayak ya disebarin lah cerita kita gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang nggak apa-apa gitu, kita curhat sama orang terus orang itu cerita ke orang-orang. Ya aku nggak tahu lah itu nggak apa-apa atau nggak bagi kalian, tapi menurutku itu kayak ya seharusnya nggak usah diceritain gitu. Ya kita cerita berdua antara aku kau, ya cukup di ruangan ini aja gitu. Selepas kita pulang ya udah cerita itu habis gitu. Nah ini enggak gitu, berkelanjutan, bahkan diceritakan ke orang lain juga. Jadi kayak apa ya, bagiku tuh kayak suatu ancaman gitu. Kok kepo gitu, orang ini kenapa cepu gitu. Terus ya udah gitu, akhirnya tahu juga gitu kan karakternya gimana, orangnya seperti apa gitu. Jadi ya udahin aja gitu. Nah karena aku tahu gimana rasanya dicepuin, gimana rasanya urusan kita dicampuri orang lain, maka dari itu aku berusaha untuk nggak ikut mencampuri urusan orang gitu, dan orang jangan mengikut campuri urusanku gitu. Kalau misalnya orang itu tepat, ya aku bakalan ngajak orang itu ngobrol, aku juga bakalan ngajak orang itu jadi tempat aku untuk cerita gitu. Itu sih ya, setidaknya kita menemukan kenyamanan kita masing-masing lah dalam cerita gitu. Mudah-mudahan kalian juga seperti itu, jangan sampai salah orang untuk cerita. Dan ya udahlah, mungkin itu aja
podcast monolog pada video ini. Sorry kalau misalnya kepanjangan, dan sorry kalau misalnya dan memang ada suara-suara noise, suara kodok. Aku minta maaf. Oke, itu aja. Sekian dari Litani Amerta. Terima kasih. Boom.